أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai satu hal yang tidak mungkin bisa dihindari. Seberapapun kuatnya kita, seberapapun kayanya kita, bahkan seberapa teguhnya agama yang kita anut, tidak akan terlepas dari satu hal ini. Datangnya tidak kita inginkan, perginya pun kita tidak tahu kapan. Tanpa membedakan agama, suku, keturunan, dan lain sebagainya. Semuanya akan merasakan hal ini, yakni ujian berupa kesulitan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita pernah mengalami kondisi yang sangat sulit, baik dalam perekonomian, jodoh, rezeki, ataupun pekerjaan. Dikala kita diberikan ujian berupa kesulitan, kebanyakan yang muncul di pikiran kita adalah kecewa dan mengeluh, seolah-olah ujian yang diberikan kepada kita ini ujian yang sangat berat, seolah-olah kesulitan ini hanya terjadi pada kita, sehingga kita mempunyai pemikiran bahwasanya Tuhan tidak adil kepada kita. Setelah rasa kecewa dan mengeluh datang kepada kita, lalu pikiran kita akan disibukkan dengan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, yang seharusnya lebih pantas mendapatkan ujian kesulitan ini. Karena mungkin kita menganggap perbuatannya yang lebih tercela dibandingkan kita. Akan tetapi, kenapa ujian kesulitan ini malah datang kepada kita, sedangkan orang lain yang seharusnya pantas menerima ujian kesulitan ini malah terlihat hidupnya baik-baik saja? Apabila kita sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindarilah untuk sibuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Akan tetapi, mulailah bertanya kepada diri kita, kenapa ujian ini diberikan kepada kita? Hikmah apa yang akan kita dapatkan ketika kita mampu menyelesaikan ujian ini? Kedua pertanyaan tersebut akan mengubah cara pandang kita tentang ujian kesulitan yang datang kepada kita, dan merupakan solusi untuk memudahkan kita dalam mengurai kesulitan tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kesulitan kepada kita, ada dua hal yang akan kita dapat, yakni bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sayang kepada kita, dan bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita untuk menduduki derajat yang lebih tinggi di sisinya. Sehingga ketika kedudukan kita lebih tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita akan dimudahkan dalam segala urusan, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Apabila kita belum cukup paham dalam menghadapi ujian kesulitan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut ada 4 hal yang harus kita lakukan, dan satu rahasianya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberikan kita ujian berupa kesulitan. Lalu apa 4 hal dan satu rahasianya tersebut? Yang pertama adalah tetap bersabar, berdoa, dan terus berusaha. Seperti yang saya katakan di awal, saat kita mendapatkan ujian kesulitan itu, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sayang kepada kita. Untuk itu, supaya kita bisa mendapatkan perhatian dari Allah, langkah yang harus kita tempuh adalah bersabar, memperbanyak istighfar, berdoa supaya ditunjukkan jalan yang baik untuk melewati ujian kesulitan, lalu kita wujudkan secara nyata dengan cara berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Apabila kita aktif memperbanyak berdoa, bersabar, dan berusaha, maka insya Allah kita akan ditunjukkan jalan kemudahan untuk melewati segala kesulitan. Dan apabila kita sudah mampu melewati ujian kesulitan itu, artinya kita akan jauh lebih terpandang di mata Allah. Karena banyak sekali yang mencari perhatian Allah, akan tetapi belum tentu orang tersebut bisa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua,
tetaplah untuk tersenyum. Banyak yang kita temui ketika ujian kesulitan datang menimpa kepada seseorang. Yang terjadi adalah tubuhnya tidak terurus, badannya terlihat lemas, raut mukanya kusut, banyak mengeluh, merasa tidak ada teman yang mau mengerti dan lain sebagainya. Padahal, hal tersebutlah yang akan membuat pikiran kita menjadi kotor, sehingga pikiran kita akan dipenuhi dengan pikiran yang kurang baik. Dan justru kesulitan malah terlihat semakin sulit, dan ujian terasa semakin berat. Untuk itu, ketika ujian kesulitan datang kepada kita, tetaplah untuk tersenyum dan bersikap seperti tidak ada kesulitan yang sedang menimpa. Lalu bersyukurlah masih diberikan ujian kesulitan, karena dengan diberikannya kesulitan, pemikiran kita akan menjadi lebih dewasa, lebih matang, dan makin bertambah pengalaman untuk menghadapi suatu masalah apabila ada kesulitan yang sama yang sedang terjadi pada kerabat kita yang lain. Yang ketiga, tetaplah berbaik sangka kepada Allah. Perlu kita ingat bahwa Allah berdasarkan prasangka dari hambanya. Untuk itu, apabila ujian kesulitan sedang menimpa kita, hindari rasa kecewa, rasa mengeluh, atau bahkan mengatakan Allah tidak adil. Berdoalah yang baik, karena di saat seperti inilah doa kita jauh lebih manjur untuk dikabulkan. Dan insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan apa yang kita inginkan ketika kita mampu berprasangka yang baik kepadanya. Itulah satu rahasia besar yang perlu kita ketahui pada saat kita sedang mendapatkan ujian kesulitan. Kemudian yang keempat, yakinlah bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Tidak ada satu masalah pun yang tanpa ada solusinya. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membuka jalan keluar bagi hambanya yang sedang diberikan ujian berupa kesulitan. Para sahabat yang beriman, apabila ujian kesulitan datang kepada kita, bukalah pintu dari berbagai arah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mungkin di antara pintu tersebut ada satu pintu yang menunjukkan jalan keluar dari segala kesulitan. Itu artinya kita diminta untuk membuka diri dan mampu menerima saran dari orang lain apabila kita sedang mengalami kesulitan. Dalam surah Al-Insyirah ayat 5-6 Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan sampai 2 kali, yang artinya karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sengaja di dalam ayat ini dipertegas supaya kita tidak perlu ragu akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ketika ujian kesulitan datang kepada kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan akan ada kemudahan sesudah kita tertimpa kesulitan. Demikian para sahabat yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.